yang disampaikan oleh mentor saya. Beliau menyampaikan kata-kata ini saat dia bertanya, Ardhita, MDRT kamu bagaimana? Terus saya bilang, saya masih kejar, Bu. Terus dia sampaikan, MDRT itu jangan dikejar, nanti MDRT yang kabur. So, beliau adalah mentor saya, Ibu Janet Ma. Sebagian dari teman-teman di sini ada yang kenal juga dengan beliau, dan bahkan saya lihat di sini banyak yang mentornya juga ya. Ibu Janet, saya ketemu Ibu Janet itu tahun 2012. Saya diajak oleh buddy saya Mariana waktu itu untuk ikut acara mentoring pertama kali ya. Jadi hari ini saya ingin share kepada teman-teman mengenai apa yang Ibu Janet ajarkan. Jadi pelajaran dari seorang mentor itu adalah saya hari ini, apa yang saya pelajari sehingga saya yang awalnya datang ibaratnya pelangak-pelongok gitu ya, datang ke mentoring nih MDRT apaan, gak ada ide itu MDRT apaan, sampai akhirnya bisa mencapai 11 year MDRT secara konsekutif. Saya akan memulai yang selalu Ibu Janet ajarkan kepada saya di awal mentoring, yaitu Let Pro ya. Dan apa yang saya pahami dari yang beliau sampaikan di Let Pro ini, Let Pro 6 hal ini pertama adalah listening with emotion. Dia selalu bilang, kamu semua kalau jadi agent katanya. Jadi ini pelajaran ini yang saya terima sehingga saya bisa menjadi seorang MDRT gitu ya. Kalau jadi agent itu katanya jangan kayak tembok gitu. Orang ngomong apa, kamu kayak orang ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri, ngomongin asuransi terus. Dia bilang banyak agent, begitu jadi agent itu sangat tergesa-gesa untuk pengen sharing, bener nggak? Saking kepengennya sharing sehingga orang ngomong apa dia udah nggak dengar. Ujung-ujungnya orang lagi cerita apa, dia kembali lagi ngomongin asuransi. Dia bilang jadi kamu menjadi orang yang boring gitu. Sama halnya kalau kita punya teman, let's say dia seorang dokter. Teman-teman bosan nggak sih kalau dokter ini ngomonginnya obat terus, penyakit terus gitu ya. Itu juga lama-lama denger dia lelah. Nah dia bilang sometimes agent nggak sadar setiap ketemu dikit-dikit dia agendanya ngomongin asuransi gitu. Mau udah muter kemana ujungnya balik lagi ngomongin asuransi. Sehingga itu akhirnya menyebabkan kita tidak lagi mendengarkan orang. Saya tahu listening itu adalah skill yang tidak mudah ya teman-teman, skill yang harus dilatih. Kebanyakan dari kita mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami. So itu adalah pelajaran pertama yang saya pelajari dari beliau. Nah yang kedua adalah experience through application. Setiap dari acara mentoring, dia selalu tanya, dari ilmu yang kamu dapat di sini, mana yang mau diaplikasikan? Itu selalu ditanyakan. Paling tidak 1 atau 2 hal yang mau diaplikasikan. Dan dia juga mengajarkan tentang bagaimana kita harus mengaplikasikan dulu sesuatu sebelum kita memberikan kepada orang lain. Nah, contoh yang paling saya ingat adalah dia selalu bilang untuk get your financial house in order. Artinya sebelum kita keluar ke nasabah, sharing tentang pentingnya sebuah polis, apakah kita sendiri sudah mengaplikasikan hal itu ke dalam keluarga kita sendiri. Itu dulu katanya, aplikasikan dulu. Prudential itu kalau kamu dengan produk baru ya teman-teman, Prudential itu penjualnya, benar nggak? Nah apakah produk itu akan langsung kita kasih ke market? Harusnya kita experience dulu, bukan experience claim ya teman-teman, tapi experience dulu, pahami dulu kita sendiri ini sama produk ini gimana. Saya oke nggak dengan produk ini, atau saya suka nggak dengan program ini, atau saya nggak suka. Kalau suka saya kenapa, kalau tidak suka kenapa. Dan setelah kita mengaplikasikan itu, baru kita share ke orang lain. Dan ini yang paling saya rasakan juga adalah waktu dia bilang untuk melihat kembali polis milik pribadi. Akhirnya yang saya lakukan step 1 adalah saya memperbaiki polis pribadi saya dulu. Terus saya experience dulu sendiri ya. Saya mengaplikasikan dulu, saya cek polis saya upgrade polis saya. Secara tidak sadar, otomatis cara saya menyampaikan sesuatu kepada klien itu berbeda saat saya udah mulai mengupgrade polis saya. Market pun ikut naik secara tidak sadar gitu ya. Karena saya sendiri udah mengalami
minimal kalau saya bisa, ini klien harusnya pasti bisa gitu. Nah itu adalah experience through application. Nah kedua adalah thinking with question. Saya tuh dulu paling takut nanya sama mentor saya, karena kalau saya tanya, saya pasti ditanya balik. Bener nggak menti-mentinya? Ya, jadi kadang-kadang tunggu ini pertanyaannya, ntar disuruh mikir gue pasti gitu kan. Tapi ternyata itu benar teman-teman. Kita juga kadang-kadang sebagai mentor ya, begitu menti nanya bawaannya pengen kasih solusi gitu ya. Akhirnya dia jadi nggak mikir gitu, terima aja solusi kita. Nah, mentor saya ini kalau saya nanya itu selalu dia balik lagi nanya ke saya gitu, dan itu menyebabkan saya harus berpikir gitu. Dan tapi ternyata dengan saya berpikir, justru malah saya punya solusinya sendiri, saya nangkap sendiri, dan itu saya ingat pelajaran itu saya ingat sendiri. Nah, jadi selalu itu yang saya rasakan. Hal sama juga waktu itu saya ingat beliau setiap ada misalkan seorang menti gitu tanya ya, menti baru gitu tanya, Bu, gimana caranya ya saya mau ketemu sama klien, bikin janji sama klien. Kalau kita kan mungkin langsung jawab, oh caranya gini, A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau dia cuma balik nanya, dulu sebelum kamu di asuransi, kamu ketemu klien gimana, ketemu teman kamu caranya gimana? Gimana teman-teman? Ya telepon aja kan? Ya udah, kenapa harus beda sekarang? Jadi caranya dia itu membuat kita harus mikir dulu. Iya ya, terus kenapa sekarang utang-utang udah jadi agent, kenapa jadi bingung? Dulu biasa aja kok. So itu yang saya dapatkan dari beliau. Jadi thinking with question adalah membuat membiasakan diri untuk bertanya lagi gitu ya, dengan pertanyaan kita sendiri. Sebenarnya solusi kadang kita udah pegang, hanya kita nggak sadar. Dan mengasah untuk berpikir. Oke, berikutnya adalah perception evaluation ya. Tadi Lia juga bicara ya soal mencintai profesi gitu kan. Nah jadi dia juga persepsi kita terhadap bisnis ini gimana, terhadap profesi ini kita bagaimana, kita mengevaluasi lagi. Jadi kita melihat bagaimana sih sebenarnya saya di sini tuh tugas saya apa gitu. Dan dia juga mengajarkan bagaimana kita selalu untuk menyamakan persepsi dulu dengan seorang klien. Jadi sometimes kita ini dua manusia yang mungkin dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Persepsi kita tentang A dan persepsi dia tentang A itu bisa jadi lain. Jadi kita mengevaluasi dulu persepsi. Salah satu contohnya dia selalu bilang samakan dulu persepsinya sama orang lain gitu kan. Kalau nasabah bilang saya nggak suka asuransi, nah itu dia bilang kamu nggak sukanya apa? Nggak suka produknya? Dia bilang, atau nasabah bilang, saya nggak punya uang, gitu ya, sering ya orang ngomong nggak punya uang. Coba kita samakan dulu nih persepsi tidak punya uang ini apa? Sama sekali nggak megang uang di dompet hari ini, nol. Atau dia bilang enggak, uang saya lagi diputar di bisnis. Artinya sebenarnya punya uang nggak dia? Punya, cuma lagi diputar di bisnis, bukan orang yang punya uang. So itu persepsi itu yang dia bilang selalu disamain dulu. Pada saat orang bilang sesuatu, saya nggak punya uang, apa nih maksudnya, gitu kan? Persepsi kita tentang tidak punya uang, apakah hal yang sama? Mungkin buat saya 100 juta di rekening itu tidak punya uang, gitu ya. Tapi buat dia atau bisa lain-lain angkanya. Jadi dia bilang itu disamakan dulu dan kita evaluasi lagi persepsi itu. Repetition for mastery. Repetition for mastery adalah mengulang apa selalu yang kita pelajari. Waktu saya ikut pertama kali ke annual meeting di Vancouver, mentor saya itu ngumpulin saya, gitu, kita ngumpulin semua makan malam, lalu dia suruh kita repeat gitu ya, apa yang dipelajari hari ini, mana materi yang paling bagus menurut kamu dan disuruh share. Dan itu sebenarnya repetisi ya. Dengan kita melakukan hal seperti itu, kita mengulang lagi, kita jadi master gitu. Kita bisa master presentasi itu ataupun hal yang kita pelajari. Karena begitu keluar, kalau kita nggak ulang, ilmu yang kita dapat pasti langsung blast hilang. Jadi selalu dia encourage untuk diulang lagi sampai kita bisa menguasai. Itu adalah repetition for mastery. Dan terakhir adalah observation for feedback. Dan ini dia selalu bilang untuk mengobserv kembali diri kita. Misalkan hal-hal yang kita lakukan, dia bilang sebagai agent kamu misalkan ketemu klien, dia bilang kamu observe
apakah yang tadi saya lakukan tuh sebenarnya udah benar belum ya, feedback orang bagaimana. Kalau tiba-tiba ada mungkin agent yang ngomong, kok saya malah dijauhin orang ya, observe, apa yang salah waktu saat pertemuan ini, saya ngomong apa kira-kira, apakah ada kata-kata saya yang menyinggung dia, atau mungkin jangan-jangan saya terlalu banyak ngomong sehingga saya boring gitu, itu bisa juga. Jadi dia meng-encourage kita untuk observe. Nah, sebenarnya 6 step inilah yang mentor saya selalu ajarkan, yang sehingga menyebabkan tadi ya, tanpa dikejar juga MDRT-nya datang sendiri gitu, dengan mengaplikasikan Led Pro ini. Dan yang terakhir adalah saya selalu merasa bahwa beliau itu sangat merangkul kita, ajak kumpul tadi yang seperti Bu Uni udah lakukan ya setiap minggu gitu kan. Jadi kita tuh dikumpulin entar acara lah, makan-makan lah, itu selalu ada satu kebersamaan sehingga muncul satu istilah GMO, teman-teman. GMO apa teman-teman? Gendongin monyet orang. Ini ada teman-teman semua kan ini GMO. Gendongin menti-menti ya, gitu ya. Monyet-monyet orang semua bukan tuh. Yang istilahnya tapi kita bercandain GMO ini. Saya lihat bahwa ini kita nih gitu ya, dia tuh nggak ada satupun yang, ya cuma satu kali yang directnya dia gitu kan ya. Tapi dia dengan sepenuh hati mau merangkul kita semua gitu. Sama seperti yang teman-teman lakukan hari ini. Mungkin teman-teman merangkul semua yang bukan agent direct gitu kan. Tetap teman-teman rangkul. Saya sangat berterima kasih ya, bersyukur gitu ya. Karena komunitas itu menurut saya sangat penting, itu komunitas. Ada yang bilang, salah satu pembicara pernah bilang bahwa manusia itu sulit untuk dimotivasi, tapi dia mudah terinspirasi gitu. Jadi kalau dimotivasi, hari ini termotivasi, keluar dari ruangan motivasi, dia lupa motivasinya. Tapi kalau dia ada di lingkungan yang terus menginspirasi dia pasti akan terinspirasi terus, dia akan jalan sendiri terus. Dan menurut saya tidak ada lingkungan yang lebih baik lagi untuk inspirasi selain di lingkungan mentoring MDRT ini. Itu aja sharing dari saya, dan saya thank you. Saya akan lanjutkan ke PMC kawan saya berikutnya, Levina.